Halo anak-anak Ibu kelas 8, apa kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian masih tetap semangat dalam belajar darinya ya, PJJ-nya, pembelajaran jarak jauhnya. Baik, kali ini kita akan masuk pelajaran kita cabang seni yang ketiga, yaitu seni musik. Ya, seni musik di sini kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu seni budaya. Seni budaya masih bersama dengan Ibu Fitri Sinaga tentunya ya. Nah, Ibu berharap kalian belajar dengan sungguh-sungguh dan jangan bosan-bosan. Sebelum masuknya kita akan mempelajari seni budaya, Ibu ingatkan anak-anak untuk mengisi absennya di kolom komentar. Baik, kita akan masuk materi kita untuk seni musik, yaitu mempelajari tentang gaya dan bernyanyi lagu daerah. Gaya dan bernyanyi lagu daerah ini adalah yang sering kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Lagi waktu kelas 7 Ibu sering praktek itu nyanyi di depan kelas. Bagaimana cara kamu menyanyikan lagu-lagu daerah. Nah, yang terlebih dahulu yang perlu kita ketahui adalah kedudukan dan fungsi musik dalam tradisi masyarakat Indonesia. Nah, pada umumnya itu musik daerah itu memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat pendukungnya. Penampilan musik daerah itu menyatu ataupun ada hubungannya dengan pertunjukan tari yang digunakan sebagai pengiring dalam upacara-upacara adat ataupun upacara-upacara keagamaan. Bisa dibayangkan kan kalau kita menari itu tanpa adanya iringan musik, pasti otomatis itu tidak akan enak kalau kita itu menyanyi tanpa ada iringan suatu musik ya. Musik tidak semua orang memiliki kegemaran untuk bermain musik, apalagi untuk menyanyi, benar? Nah, sekarang banyak contoh-contoh karya seni musik tradisional Nusantara. Kalau dibilang musik tradisional, pengertiannya berarti musik yang berasal dari daerah setempat. Dari daerah setempat itu adalah dari daerah itu sendiri, ya. Paham ya, musik tradisional ataupun musik daerah. Contohnya ini seperti sekelompok orang akan menyanyikan alat musik perkusi ya, dimainkan alat musik perkusi dalam suatu acara adat, bisa di acara adat keagamaan, pernikahan, kematian. Itulah yang paling sering kita temukan karya seni musik tradisional Nusantara. Nah, berikutnya kita harus mengetahui ciri dan fungsi musik tradisional tersebut. Cirinya apa? Cirinya bisa kita lihat dari alat musik daerah itu tersebut. Misalnya gamelan itu kan biasanya berasal dari Jawa. Nah, cirinya berfungsi untuk apa? Dia untuk pukulan gitu kan. Jadi ciri dan musik fungsi tradisional itu terdiri atas satu, lagu dan musiknya itu sangat sederhana. Dia tidak boleh terlalu panjang, dia harus singkat sehingga mudah dipahami oleh orang yang mendengarnya. Baru yang kedua, adanya unsur kebersamaan. Baru yang ketiga, kalau dibilang musik tradisional berarti lirik lagunya itu, syair lagunya itu harus menggunakan bahasa daerah setempat. Paham ya ciri dan fungsi musiknya? Baru kita masuk yang berikutnya adalah fungsi musik tradisionalnya itu apa, kegunaannya itu apa ya. Yang pertama itu untuk mengiringi pagelaran atau teater daerah ya. Contohnya Ibu ambil dari daerah masyarakat Jawa itu sering menggunakan musik ketoprak ataupun musik lenong. Baru fungsi yang kedua dipakai untuk mengiringi gerak tari daerah. Ya, itulah tadi contohnya gamelan Bali pada gambar yang sebelumnya yang Ibu tunjukkan. Baru fungsi yang ketiga adalah untuk sarana hiburan bagi para bangsawan. Sebagai contohnya adalah gamelan Jawa. Misalnya hiburan di sini adalah mereka mengadakan syukuran, ya. Baru yang keempat untuk mengiringi acara adat dan religius. Sebagai contoh gamelan Sekatan. Dan yang kelima untuk memperkaya pengalaman jiwa. Jadi inilah 5 fungsi musik tradisional yang digunakan oleh masyarakat setempat. Nah, setelah kita mengetahui fungsi dan ciri-cirinya,
di dalam musik tradisional itu ada beberapa unsur-unsur yang harus kita perhatikan. Nah, unsur-unsurnya itu apa saja? Jelas ya, kamu bisa baca di materi kita, modul kita. Unsur yang pertama itu dia memiliki bagian-bagiannya. Nah, unsur ini merupakan hal yang pokok yang harus kita ketahui itu. Yaitu apa? Unsur yang pertama. Unsur yang pertama itu adalah nada. Nada itu apa? Berarti nada itu menghasilkan suatu bunyi. Nada itu menghasilkan suatu bunyi. Sekali lagi ya, Ibu tekankan ya, bunyi. Jadi kalau bunyi itu belum tentu dia bisa, bunyi itu berarti kan bersuara. Nah, nada di sini adalah bunyi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itulah pengertian unsur yang pertama, yaitu nada. Nah, unsur yang keduanya adalah harmoni. Apa itu harmoni? Berarti adanya keselarasan antara nada yang satu dengan nada yang berikutnya. Ya, harus ada dia balance harmoninya itu antara nada dengan akord. Jadi ketika kita bermain di akord C misalnya kan, jadi nadanya itu harus tepat. Ketika kita, karena kan setiap manusia itu kan beda-beda jangkauan kapasitas wilayah suaranya, ya kan? Ada dia yang bisa terlalu tinggi, ada dia yang bisa terlalu rendah, ya, ada dia yang sedang-sedang saja. Jadi harmoninya itu disesuaikan dengan ambitus suara manusia. Baru unsur yang ketiga adalah irama. Irama ini adalah ritmenya. Lagunya sederhanakah atau lagunya sangat cepatkah? Iramanya itu disesuaikan dengan mau dia irama dangdut kah, mau dia irama pop kah, mau dia iramanya rock, ya. Jadi style, dia berbicara tentang gaya, dia berbicara tentang irama. Itulah dia. Mau iramanya sedih, otomatis kita harus memutar style yang agak sedih. Kalau dia ceria, berarti iramanya juga harus ceria. Itu dia maksudnya dengan irama. Baru unsur yang keempat adalah dinamik. Dinamik di sini adalah besar, ya, besar suaranya itu atau lembutkah suaranya, ya, besar kecilnya. Contoh-contoh dinamik itu ada di modul kita, di materi kita. Kalau dia forte artinya kuat, fortissimo sangat kuat, fortissimo dia lebih kuat lagi. Jadi kalau Ibu bilang forte, Ibu kasihlah dia level 3 misalnya, baru tambah lagi fortissimo, Ibu tambahkan lagi volumenya menjadi level 8, masuk lagi fortissimo, itu dia menjadi level yang ke-13. Berarti semakin lama dinamiknya itu semakin mengeras. Itu untuk kategori nada ataupun dinamik suara keras. Nah, ada untuk lembut. Lembut istilah musiknya itu adalah piano atau P. P piano, pianissimo, double P itu sangat lembut, dan triple P pianissimo itu sangat lembut sekali, ya. Jadi untuk kategori lembut itu disimbolkan dengan P piano, sementara tadi kalau untuk dia kuat ataupun keras dia disimbolkan dengan forte ataupun F. Paham ya keempat unsurnya? Kita masuk ke unsur yang kelima, yaitu tempo. Nah, tempo di sini sering sekali Ibu kalau sudah menyuruh anak-anak didik praktek di depan kelas, sering sekali tidak mengikuti alunan temponya. Ketukan lagunya itu tidak teratur. Ya, jadi kalau memang dia temponya lambat, ya lambat, ya, ataupun moderato sedang, diikutin pap pap pap. Misalnya iramanya itu adalah 4/4, tu wah ga pat, tu wah ga pat. Jadi jelas dia temponya harus stabil dari ketukan pertama, tu 2 3 4, tu 2 3 4, ya. Jadi jelas temponya. Jangan makin lama kita menyanyi temponya semakin tidak teratur, ya. Contoh Ibu ambil misalnya lagu Ibu kita Kartini,
putri sejati, putri Indonesia. Jadi dia jelas, dia temponya enggak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Jadi temponya harus stabil. Paham ya? Contoh-contoh tempo juga sudah ada di buku kita. Nah, itulah dia materi kita, sangat sederhana dan cukup singkat. Nah, ketika kamu memahaminya itu dengan jelas, kelima unsur tadi harus bisa kamu pergunakan di dalam menyanyi lagu daerah. Karena kondisi kita sekarang ini proses belajar daring, jadi tidak memungkinkan untuk menyanyi satu-satu ya nakku ya. Nah, jadi itu kita berharap nanti untuk pertemuan berikutnya, siapkan dirimu, ibu akan membuat praktek bernyanyi satu-satu orang ketika kondisi pembelajaran kita baik untuk bisa kembali lagi belajar secara tatap muka. Nah, sekarang tugasnya adalah kamu ambil buku paket kamu, kamu buka halaman 33 yang ada di buku paket, itu ada kolom di halaman 33. Nah, simpel kok tugasnya, nggak sulit-sulit. Jadi di dalam buku itu ada dia tabel judul lagu beserta asal daerahnya. Yang kamu cari adalah judul lagu, misalnya lagu Apuse-nya berasal dari daerah mana? Itu misalnya ya, Soleram berasal dari daerah Jawa Barat. Contohnya seperti itu, contoh ya. Jadi anak-anak bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Selamat bertugas dan jangan ada yang tidak mengerjakan tugasnya ya nak. Oke, sekian dan terima kasih. Itu saja yang mau ibu sampaikan pada hari ini untuk pertemuan kita yang ketiga. Semoga bisa dikerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Salam sehat.